Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah kesulitan, pasti ada jalan terang. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang gadis bernama Ayu yang mengalami kejadian misterius di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Tanpa pernah berhubungan dengan seorang lelaki, ia tiba-tiba mengalami kehamilan yang tidak bisa dijelaskan. Warga desa gempar, bisik-bisik mulai menyebar, dan semua mata tertuju padanya. Namun, semakin dalam mereka mencari jawaban, semakin besar rahasia yang terungkap. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada sesuatu yang lebih besar yang bersembunyi di balik kejadian ini? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Kabut tebal menggantung di atas pepohonan, menyelimuti desa Sumberjati dengan hawa dingin. Ayu, gadis 16 tahun, menggeliat di atas tikar bambu sebelum akhirnya bangun dari tidurnya. Suara ayam berkokok terdengar di kejauhan, tanda bahwa hari baru telah dimulai. Dengan langkah ringan, ia keluar rumah untuk membantu neneknya di kebun. Udara pagi menusuk kulit, tetapi Ayu sudah terbiasa dengan dinginnya lereng Gunung Ijen. Bersama neneknya, ia mencabuti rumput liar dan menyiram tanaman dengan air dari kendi tanah liat. Tidak ada yang aneh pagi itu. Semua berjalan seperti biasa, sebelum kejadian yang mengubah hidupnya selamanya. Setelah menyelesaikan pekerjaan di kebun, Ayu meminta izin untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Neneknya memandangnya dengan tatapan khawatir, lalu berkata, "Jangan masuk terlalu dalam, Ayu, hutan itu bukan tempat main." Ayu mengangguk, meskipun dalam hatinya ia penasaran dengan maksud ucapan sang nenek. Ia membawa keranjang dan sebilah golok kecil, lalu melangkah menuju hutan yang masih diselimuti kabut. Suara ranting patah dan dedaunan bergesek membuat suasana terasa sunyi dan menegangkan. Saat ia mulai mengumpulkan ranting-ranting kering, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari balik semak-semak. Ia menoleh, jantungnya berdegup cepat, tetapi yang ia lihat justru sesuatu yang tak terduga. Di atas batu besar di pinggir hutan, seekor monyet kecil duduk diam. Mata monyet itu bulat, hitam, dan tampak lebih tajam dari monyet pada umumnya. Tidak seperti monyet lain yang suka bergerak lincah, makhluk ini hanya diam, menatap Ayu seolah mengerti keberadaannya. "Kau sendirian?" Ayu berbisik pelan, mendekatinya dengan hati-hati. Monyet itu tidak lari atau menunjukkan rasa takut. Ia justru tetap diam dan memperhatikan Ayu. Ayu merogoh keranjangnya, mengambil potongan pisang, lalu mengulurkannya. Dengan gerakan perlahan, monyet itu mengambil pisang tersebut dan mulai mengunyahnya, tetap menatap Ayu tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, Ayu merasa kasihan pada monyet kecil itu. Ia menengok ke sekitar, mencari tanda-tanda keberadaan induk atau kelompoknya, tetapi hutan terasa sunyi. Ayu menghela napas, lalu dengan lembut mengangkat monyet itu ke pelukannya. "Aku akan menjagamu," gumamnya sambil mengelus kepala makhluk kecil itu. Monyet itu tetap diam, tidak memberontak, seolah memang ingin ikut dengannya. Dengan hati-hati, Ayu melangkah kembali ke desa, membawa monyet itu di pundaknya. Ia tidak menyadari bahwa sejak saat itu, sesuatu telah berubah dalam hidupnya. Saat Ayu tiba di rumah, neneknya terkejut melihat monyet di bahunya. "Ayu, dari mana kau membawa hewan itu?" Suara neneknya bergetar antara marah dan cemas. "Aku menemukannya di hutan, Nek. Dia sendirian dan kelaparan," jawab Ayu dengan suara pelan. Neneknya menatap monyet itu dengan ekspresi aneh, lalu menghela napas panjang. "Kita tidak tahu asal-usulnya. Besok pagi, kembalikan dia ke hutan," katanya tegas. Ayu menunduk, tidak menjawab, meskipun dalam hatinya ia merasa berat untuk berpisah dengan monyet kecil itu. Malam itu, monyet kecil itu tidur di pojok kamar Ayu, di atas selembar kain lusuh yang ia lipat dengan rapi. Hari-hari berlalu, dan Ayu semakin dekat dengan monyet kecil itu. Ia menamainya Jaka,
merasa bahwa nama itu cocok untuknya. Namun, sejak Jaka tinggal di rumahnya, Ayu mulai mengalami hal-hal aneh. Ia sering merasa lemas, meskipun tidak melakukan pekerjaan berat. Setiap pagi, perutnya terasa mual, dan beberapa kali ia muntah tanpa alasan yang jelas. Neneknya mulai memperhatikan perubahan ini, tetapi memilih diam dan hanya mengawasinya. Hingga suatu pagi, Ayu merasakan sesuatu yang membuatnya ketakutan. Saat sedang mencuci pakaian di sungai, Ayu merasakan nyeri di perutnya. Ia mengusap perutnya dan merasakan bahwa ukurannya tidak seperti biasanya. Awalnya ia mengira hanya kenaikan berat badan, tetapi setiap hari perutnya semakin membesar. Ayu mulai panik. Ini tidak mungkin. Ia tidak pernah melakukan sesuatu yang bisa membuatnya hamil. Ia mencoba menyembunyikannya dengan memakai pakaian yang lebih longgar agar neneknya tidak curiga. Namun, tubuhnya semakin terasa berat, dan ia mulai merasa ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Perlahan-lahan, desas-desus mulai menyebar di desa. Di pasar desa, para ibu-ibu mulai membicarakan sesuatu yang tidak biasa. "Aku melihat Ayu kemarin, perutnya terlihat lebih besar," bisik seorang wanita tua. "Benarkah? Tapi dia tidak pernah dekat dengan laki-laki," sahut yang lain dengan tatapan curiga. Berita itu menyebar cepat, dari satu rumah ke rumah lainnya. Setiap kali Ayu berjalan melewati orang-orang, ia merasa ada tatapan yang aneh mengarah padanya. Bisikan-bisikan lirih terdengar di belakangnya, tetapi Ayu berpura-pura tidak mendengarnya. Hatinya berdegup kencang. Ia sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Suatu malam, saat Ayu hendak tidur, neneknya duduk di sampingnya dengan wajah serius. "Ayu, ada yang ingin nenek tanyakan." Suara neneknya terdengar berat. Ayu menelan ludah, mencoba menyiapkan diri. "Perutmu, kenapa semakin besar?" tanya neneknya pelan, tetapi penuh tekanan. Ayu menggigit bibirnya, tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak tahu, Nek. Aku tidak pernah melakukan apapun." Suaranya bergetar. Nenek menghela napas panjang, tatapannya semakin dalam. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Ia mengusap perutnya, merasa sesuatu yang semakin aneh dengan tubuhnya. Tiba-tiba, ia merasakan gerakan kecil dari dalam perutnya. Jantungnya berdetak kencang, matanya melebar dalam kegelapan. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya sambil gemetar. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, kenyataan yang menantinya jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Dalam tidurnya, Ayu bermimpi berjalan sendirian di dalam hutan. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya, membuatnya sulit melihat jalan. Dari kejauhan, ia melihat sosok hitam berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tidak bergerak, tetapi matanya bersinar merah dalam kegelapan. "Ayu." Suara dalam mimpinya berbisik dengan nada yang menggetarkan jiwa. Ia mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat seolah terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Keesokan harinya, Ayu tetap pergi ke kebun seperti biasa, tetapi kali ini ia merasa ada lebih banyak tatapan yang mengarah padanya. Seorang ibu tiba-tiba mendekat. "Ayu, kau baik-baik saja?" tanyanya dengan nada penuh selidik. "Aku baik, Bu," jawab Ayu sambil tersenyum tipis. "Kami hanya ingin tahu, bagaimana bisa perutmu membesar seperti itu?" Suara ibu itu terdengar tajam. Ayu terdiam, merasa lidahnya keluh. Orang-orang di sekitar mulai mendekat. Tatapan mereka penuh kecurigaan. Ayu merasa seperti terperangkap di tengah-tengah tatapan mereka yang menghakimi. Malam itu, nenek Ayu diam-diam pergi ke rumah Mbah Surti, dukun yang dihormati di desa. "Mbah, aku khawatir dengan cucuku." Suara neneknya terdengar berat. Mbah Surti menatap nenek Ayu dalam-dalam sebelum menghela napas. "Aku sudah mendengar desas-desus ini. Bawa Ayu ke sini besok. Aku harus melihat sendiri," katanya dengan nada serius. Nenek Ayu mengangguk. Hatinya dipenuhi kecemasan. Sementara itu, di rumah, Ayu duduk di sudut kamar, mengusap perutnya yang semakin membesar.
Ia tidak tahu bahwa esok hari akan menjadi awal dari kebenaran yang mengejutkan semua orang. Keesokan harinya, Ayu dibawa ke rumah Mbah Surti dengan hati penuh ketakutan. Rumah itu terletak di pinggir desa, dikelilingi pohon bambu yang tinggi. Mbah Surti duduk di tikar anyaman, menatap Ayu dengan mata tajam. "Anakku, pejamkan matamu. Aku ingin melihat sesuatu." Suaranya terdengar berat. Ayu mengikuti perintahnya. Jantungnya berdegup kencang. Mbah Surti mulai merapal doa. Suara bisikannya terdengar seperti mantra kuno. Tiba-tiba, tubuh Ayu menegang, dan ia melihat sesuatu dalam pikirannya. Sesuatu yang mengerikan. Ayu merasakan tubuhnya semakin berat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dalam pikirannya, ia melihat bayangan gelap melintas di antara pepohonan. Ia berada di dalam hutan, tempat pertama kali ia menemukan Jaka, monyet kecil yang ia bawa pulang. Di kejauhan, ia melihat dirinya sendiri, berdiri bersama sesosok makhluk yang tinggi dan berwajah samar. Makhluk itu mengulurkan tangan, menyentuh perut Ayu dalam penglihatannya. Tiba-tiba, suara keras menggema di kepalanya, membuatnya terkejut dan membuka mata dengan napas terengah-engah. Mbah Surti menatapnya dengan ekspresi serius, seolah sudah mengetahui sesuatu yang tidak bisa ia katakan secara langsung. "Ayu, apa yang kau lihat?" tanya Mbah Surti dengan suara tenang. Ayu menggigit bibirnya, ragu apakah ia harus menceritakan semuanya. Aku melihat diriku di hutan, bersama seseorang, atau sesuatu," bisiknya dengan suara bergetar. Mbah Surti mengangguk pelan. Tatapannya semakin dalam. "Anakku, kau telah membawa sesuatu yang tidak seharusnya kau bawa dari hutan itu." "Jaka?" Ayu bertanya dengan suara lirih. "Bukan sekadar monyet, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih berbahaya," ujar Mbah Surti sambil menutup matanya sejenak. Ayu merasa darahnya berdesir. Ia tidak ingin mempercayai kata-kata itu, tetapi hatinya mulai dipenuhi ketakutan. Nenek Ayu menggenggam tangannya erat saat mereka meninggalkan rumah Mbah Surti. "Nenek, apa maksudnya?" tanya Ayu, suaranya gemetar. "Kita tidak boleh membicarakan ini sembarangan, Nak," jawab neneknya dengan nada penuh kecemasan. Sesampainya di rumah, Ayu langsung masuk ke kamarnya, merasa tubuhnya lemas. Ia melihat ke sudut kamar tempat Jaka biasa duduk, tetapi monyet itu tidak ada di sana. Ia menoleh ke jendela dan melihat bayangan kecil melompat ke atas pohon, menghilang dalam kegelapan. Ayu memeluk perutnya yang semakin besar. Perasaan takut mulai merayapi pikirannya. Malam itu, Ayu kembali mengalami mimpi aneh. Ia berdiri di tengah hutan yang lebih gelap dari sebelumnya. Suara desiran angin terdengar di telinganya, diikuti dengan suara tawa kecil yang samar. Di depannya, sepasang mata merah menyala dalam kegelapan. "Ayu, kau milikku." Suara itu terdengar lebih jelas, membuat Ayu membeku ketakutan. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh perutnya, dan saat ia menunduk, ia melihat dua tangan hitam berbulu melingkari tubuhnya. Ia menjerit, dan seketika terbangun dengan keringat membanjiri tubuhnya. Esok harinya, desas-desus tentang Ayu semakin menyebar luas. "Ini tidak wajar. Apa mungkin dia terkena kutukan?" bisik seorang ibu saat melewati rumah Ayu. "Atau dia menyembunyikan sesuatu?" sahut yang lain dengan nada tajam. Sekelompok warga mulai berkumpul di depan rumah Ayu, ingin mencari jawaban atas apa yang terjadi. Nenek Ayu keluar menemui mereka, mencoba menenangkan keadaan. "Kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Ayu tidak melakukan hal yang salah," ujarnya dengan suara bergetar. Namun, beberapa orang mulai kehilangan kesabaran. "Jika dia membawa sesuatu yang berbahaya ke desa ini, kita harus bertindak sebelum terlambat," teriak seorang pria tua. Ayu mulai merasa tubuhnya semakin lemas dari hari ke hari. Setiap malam, ia merasakan sesuatu bergerak di dalam perutnya. Ketakutan semakin kuat menghantuinya. Apakah benar ada sesuatu yang tidak manusiawi di dalam tubuhnya? Ia mencoba berbicara dengan neneknya, tetapi sang nenek hanya menangis dan berdoa. Malam itu, Ayu duduk di depan cermin,
memperhatikan wajahnya yang semakin pucat. Ia merasakan sesuatu bergerak di balik kulit perutnya, lebih jelas dari sebelumnya. Saat itu juga, terdengar ketukan pelan di jendela kamarnya. Ayu menelan ludah, tubuhnya membeku. Ketukan di jendela terdengar lagi, kali ini lebih keras. Ia menguatkan diri dan berjalan perlahan mendekati jendela. Dengan tangan gemetar, ia membuka tirai bambu yang menutupi jendela kayu itu. Di luar, sepasang mata hitam besar menatapnya dari kegelapan. Nafasnya tercekat. Itu bukan manusia, itu Jaka. Tapi, ada sesuatu yang berbeda darinya. Jaka tampak lebih besar, lebih menyeramkan, dan ekspresinya bukan lagi seperti monyet jinak yang dulu ia kenal. Sebelum Ayu sempat bereaksi, Jaka mengeluarkan suara yang tidak seharusnya keluar dari seekor monyet. Suara seseorang yang berbisik namanya. Ayu mundur selangkah, tubuhnya gemetar ketakutan. Ayu. Suara itu terdengar lirih, serak, dan seperti berasal dari dalam tanah. Mata Jaka yang hitam pekat menatapnya tanpa berkedip. Ayu ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa seluruh tubuhnya berat, seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat. Tiba-tiba, Jaka tersenyum, bukan senyum monyet biasa, tetapi senyum yang terasa sangat manusiawi. Ayu menutup matanya sejenak, berharap ini hanya ilusi, tetapi saat ia membuka matanya lagi, Jaka sudah tidak ada di sana. Pagi harinya, Ayu menceritakan semua yang ia alami kepada neneknya. Neneknya mendengarkan dengan wajah tegang, lalu menghela napas panjang. "Kita harus kembali ke Mbah Surti. Aku takut ini bukan hal biasa," katanya dengan suara bergetar. Ayu hanya bisa mengangguk, merasa semakin kehilangan kendali atas hidupnya. Tubuhnya semakin lemah, dan setiap malam ia merasa bayinya bergerak tidak seperti bayi manusia. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk, tetapi bukti-bukti semakin nyata di depan matanya. Neneknya mengumpulkan beberapa kain dan barang-barang, bersiap untuk pergi ke rumah Mbah Surti sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum mereka bisa pergi, sekelompok warga berkumpul di depan rumah mereka. "Kami ingin bicara dengan Ayu." Suara seorang pria terdengar lantang. Nenek Ayu keluar, mencoba menenangkan mereka. "Tolong jangan membuat keributan. Kami sedang mencari jalan keluar," ujarnya dengan nada memohon. Tetapi seorang ibu tiba-tiba berteriak. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana dia bisa hamil seperti itu. Ini bukan hal biasa. Beberapa warga mulai menyebut kata-kata yang membuat Ayu semakin ketakutan. Kutukan. Dia membawa sesuatu dari hutan. Dia harus diusir sebelum desa ini terkena musibah. Tiba-tiba, suara Mbah Surti terdengar dari belakang. "Semua orang, tenanglah." Suara tuanya berwibawa dan penuh ketegasan. Warga yang tadinya ribut mulai diam dan memberi jalan saat Mbah Surti melangkah mendekat. Ia menatap Ayu dengan ekspresi sulit ditebak, lalu berkata, "Ayu, aku tahu apa yang sedang terjadi padamu." Ayu menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Kau telah membawa pulang sesuatu yang bukan milik manusia, dan sekarang, dia menuntut sesuatu darimu." Hening seketika. Semua warga menahan napas, menunggu penjelasan lebih lanjut. Mbah Surti menyalakan dupa kecil, lalu mulai berbicara perlahan. "Dulu, sebelum desa ini berdiri, hutan itu sudah lebih dulu ada, dan di dalamnya ada makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Mereka bukan manusia, bukan pula hewan. Mereka adalah penjaga hutan, makhluk yang telah ada jauh sebelum kita. Beberapa dari mereka bisa menyamar, menjadi apa saja yang mereka inginkan." Ayu merasa tubuhnya semakin dingin. "Aku percaya, monyet yang kau bawa pulang bukan sekadar monyet. Dia bukan binatang biasa. Dia sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang lebih kuat, dan sekarang, dia telah meninggalkan jejaknya di dalam dirimu." Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Ia duduk di dalam kamar, menggenggam perutnya yang semakin besar. Bayinya bergerak, tetapi bukan seperti gerakan bayi biasa. Kadang-kadang, gerakannya terlalu cepat, terlalu kuat, seolah ada sesuatu yang ingin keluar lebih awal. Dari luar jendela,
terdengar suara dedaunan bergesek. Lalu, terdengar suara ketukan, bukan di pintu, tetapi di jendela. Ketukan itu pelan pada awalnya, tetapi kemudian semakin keras. Napas Ayu tercekat. Ia tahu siapa yang ada di luar. Perlahan, Ayu berdiri dan berjalan menuju jendela. Dengan tangan gemetar, ia membuka tirai bambu dan melihat keluar. Di sana, Jaka berdiri, tetapi kini ia bukan lagi monyet kecil yang ia kenal. Tubuhnya lebih besar, bulunya lebih tebal, dan mata itu lebih tajam, lebih menyeramkan. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jaka berbicara. "Sudah waktunya, Ayu," katanya dengan suara yang bukan berasal dari dunia ini. Sebelum Ayu bisa menjerit, sesuatu dari dalam perutnya mulai bergerak dengan liar. Ayu jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Dari balik jendela, Jaka menatapnya dengan ekspresi yang mustahil dimiliki seekor monyet. "Sudah waktunya, Ayu." Suara itu kembali terdengar dalam tetapi juga bergema di kepalanya. Perut Ayu bergerak tidak wajar, seolah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar sebelum waktunya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Ia ingin berteriak memanggil neneknya, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Bayang-bayang hitam mulai bermunculan di sudut-sudut kamar, bergerak seperti kabut yang hidup. Jaka melangkah mundur ke dalam kegelapan, menghilang begitu saja tanpa suara. Tetapi suara itu masih terdengar di kepala Ayu, berulang-ulang. "Sudah waktunya." Ayu terhuyung dan berusaha berdiri, tetapi perutnya kembali berdenyut sakit. Ia menunduk dan melihat sesuatu di balik kulitnya bergerak cepat, lebih cepat dari gerakan bayi biasa. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di luar kamar, terdengar suara neneknya yang berlari menuju pintu. "Ayu, Ayu, apa yang terjadi?" Suara neneknya terdengar panik. Namun, sebelum pintu terbuka, semua lampu minyak di rumah tiba-tiba padam, meninggalkan Ayu dalam kegelapan total. Dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki yang berat. Kemudian, suara ketukan 3 kali di pintu depan. Nenek Ayu membuka pintu dan melihat Mbah Surti berdiri di sana, membawa sebuah wadah berisi air yang mengeluarkan asap tipis. "Bawa Ayu keluar. Sekarang juga." Suara Mbah Surti terdengar tegas, seperti perintah yang tidak boleh dibantah. Nenek Ayu bergegas ke kamar, tetapi ia terkejut melihat Ayu tergeletak di lantai dengan tubuh menggigil. Matanya terbuka, tetapi tatapannya kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. "Ayu, bangun, nak." Neneknya mengguncang tubuhnya, tetapi Ayu tetap diam. Mbah Surti segera melangkah masuk, mendekati Ayu sambil merapal doa dengan suara rendah. "Dia sudah hampir mengambilnya," bisik Mbah Surti dengan wajah tegang. Mbah Surti mengambil segenggam daun yang telah direndam dalam air doa dan menaburkannya ke tubuh Ayu. Seketika, Ayu menjerit keras. Suara yang keluar bukan hanya miliknya. Ada suara lain yang menyatu dalam jeritannya. Bayangan hitam yang melayang di sudut kamar mulai bergerak liar, seolah marah. Keluar dari tubuhnya. "Kau tidak berhak atas gadis ini." Suara Mbah Surti bergema di ruangan. Tiba-tiba, Ayu tersedak dan memuntahkan sesuatu. Air hitam pekat yang berbau busuk. Tubuhnya bergetar hebat. Dan dari luar rumah, terdengar suara lolongan panjang yang menggema di seluruh desa. Jaka, atau apapun makhluk itu, tidak akan menyerah begitu saja. Setelah Ayu sadar, ia mendapati dirinya berbaring di tikar di ruang tengah. Neneknya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Nenek, apa yang terjadi padaku?" Suaranya lemah, tetapi penuh ketakutan. Mbah Surti duduk bersila di dekatnya, menatapnya dengan serius. "Ayu, apa yang kau alami bukan kehamilan biasa," kata Mbah Surti dengan nada pelan tetapi tegas. "Makhluk itu, dia ingin meninggalkan warisannya di dunia ini." Ayu menahan napas. "Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Surti menatapnya dalam-dalam. "Bayi yang ada di dalam perutmu bukan manusia." Ayu merasa dunianya runtuh dalam sekejap. "Tidak, itu tidak mungkin.
bisiknya sambil memegang perutnya. Mbah Surti menghela napas, lalu berkata, "Dulu, ada kisah yang hampir dilupakan oleh orang-orang di desa ini. Konon, ada makhluk penjaga hutan yang dapat menyamar menjadi apa saja, termasuk monyet. Makhluk itu kadang-kadang muncul dalam bentuk yang tidak mencurigakan dan mendekati manusia. Beberapa dari mereka tidak sekadar ingin berteman." Ayu merasakan tubuhnya lemas, pikirannya berkecamuk. Apakah mungkin Jaka bukan hanya sekadar monyet yang tersesat di hutan? Mbah Surti menatap nenek Ayu, lalu berkata, "Kita tidak punya banyak waktu. Jika bayi ini lahir, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, dan apa yang akan datang mencarinya." Nenek Ayu menahan isak tangisnya, sementara Ayu hanya bisa terpaku dengan tatapan kosong. Di luar rumah, suara langkah kaki terdengar, tetapi kali ini bukan suara manusia. Mereka semua menoleh ke arah jendela, dan dalam gelapnya malam, sepasang mata merah menyala menatap ke dalam rumah. Jaka telah kembali, dan ia tidak datang sendirian. Dari balik pepohonan, terdengar suara-suara lain, makhluk-makhluk yang baru saja menampakkan dirinya. Ayu menggenggam tangan neneknya erat. Malam ini, semuanya akan ditentukan. Suasana di dalam rumah terasa semakin mencekam. Angin dingin berhembus melalui celah-celah bambu, membawa serta bisikan yang samar. "Ayu, keluarlah." Suara itu terdengar dari luar rumah, tetapi tidak seperti suara manusia. Nenek Ayu bergegas menutup semua jendela dan pintu, sementara Mbah Surti menaburkan garam di ambang pintu. "Jangan ada yang membuka pintu," kata Mbah Surti dengan nada serius. Namun, Ayu merasakan sesuatu yang lebih menakutkan. Bayinya bergerak semakin liar di dalam perutnya. Ia memegang perutnya dengan tangan gemetar, merasakan sesuatu yang berdenyut di balik kulitnya. Di luar, suara-suara aneh semakin banyak. Mereka tidak sendirian. Tiba-tiba, terdengar suara gedebuk keras di atap rumah. Semua orang menahan napas. Mata mereka menatap ke atas dengan waspada. Cakar panjang menggores atap bambu, menciptakan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka semakin dekat, bisik Mbah Surti, meraih kantong kecil berisi campuran dupa dan dedaunan kering. Kemudian, sesuatu muncul dari balik jendela, sepasang mata merah bersinar di tengah kegelapan. "Dia datang untuk menjemputnya," kata Mbah Surti dengan suara berat. Ayu ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa lumpuh oleh ketakutan. Tiba-tiba, Ayu menjerit keras, tubuhnya melengkung ke belakang. Perutnya bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. "Nenek, tolong aku!" Suaranya terdengar putus asa. Nenek Ayu menangis, menggenggam tangan cucunya yang kini basah oleh keringat dingin. "Ini bukan kelahiran biasa," gumam Mbah Surti sambil menaburkan abu dupa ke udara. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, pintu rumah bergetar keras, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk dengan paksa. Jaka dan makhluk-makhluk lain tidak akan menunggu lebih lama lagi. Pintu kayu yang sudah rapuh itu akhirnya jebol dengan sekali hentakan. Angin kencang menerpa ke dalam rumah, membawa serta aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk. Di ambang pintu, Jaka berdiri, tetapi ia kini jauh lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya tegap, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan bulu lebat yang berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Matanya tajam, penuh amarah dan kepemilikan. "Serahkan dia." Suara Jaka terdengar lebih dalam, lebih mirip bisikan dari dunia lain. Nenek Ayu berusaha menahan tubuh cucunya yang menggigil ketakutan. Namun, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di dalam tubuh Ayu. Bayinya bergerak semakin kuat, siap untuk keluar. Mbah Surti segera bertindak, menaburkan air doa ke sekeliling rumah sambil merapal mantra dalam bahasa kuno. "Apapun yang kau tinggalkan dalam tubuh gadis ini, keluarkan dia dengan cara manusia, bukan dengan cara iblis," serunya. Jaka menggeram, suaranya menggetarkan lantai rumah bambu. "Dia milikku," katanya dengan nada yang semakin marah. Tiba-tiba, tubuh Ayu melayang beberapa sentimeter dari lantai, seolah ada sesuatu yang menariknya ke atas. Matanya mendelik, napasnya tersengal-sengal,
dan kulitnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. "Kita tidak punya waktu. Bayi ini akan lahir sekarang," seru Mbah Surti. Namun, pertanyaannya, apa yang akan lahir? Ayu menjerit keras. Rasa sakitnya semakin tak tertahankan. Perutnya bergerak dengan cara yang tidak seharusnya, membuat semua orang di dalam ruangan membeku ketakutan. "Allah, lindungilah kami," Nenek Ayu berbisik sambil meneteskan air mata. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara gonggongan anjing yang menggema di seluruh desa. Makhluk-makhluk di luar rumah mulai mundur. Terdengar lolongan marah dari kegelapan. Mbah Surti terus membaca doa. Semakin cepat, semakin keras. Ayu menjerit untuk terakhir kalinya. Dan bayi itu akhirnya keluar. Namun, saat neneknya ingin menyambut bayi itu, Mbah Surti menahan tangannya. "Jangan sentuh dia. Belum tentu itu manusia." Semua orang menatap bayi yang baru lahir itu dalam diam. Cahaya lampu minyak bergetar pelan, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Bayi itu tidak menangis. Tidak ada suara tangisan seperti bayi pada umumnya. Hanya keheningan yang mencekam. Tubuhnya kecil, tetapi kulitnya lebih gelap, dengan bulu-bulu halus yang hampir tidak terlihat. Matanya perlahan terbuka, dan semua orang yang melihatnya merasakan sesuatu yang mengerikan merayapi tulang belakang mereka. Mata itu bukan mata manusia. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara raungan panjang, suara Jaka yang terdengar seperti tangisan kesakitan. Semua lampu di rumah padam secara bersamaan. Dalam kegelapan, suara Mbah Surti berbisik pelan, "Bayi ini bukan milik dunia kita." Ruangan itu menjadi hening. Hanya terdengar napas tercekat dari mereka yang ada di dalamnya. Bayi itu tidak bergerak, tidak menangis. Hanya membuka matanya yang bukan seperti mata manusia. Mbah Surti menatap bayi itu dengan penuh kewaspadaan. Sementara Nenek Ayu menggigil ketakutan. "Ini bukan bayi biasa. Kita harus segera mengambil keputusan," bisik Mbah Surti dengan nada tegas. Ayu masih terbaring lemah, tetapi matanya tetap tertuju pada bayi yang baru saja lahir dari rahimnya. Ia tidak tahu harus merasa takut, bingung, atau menerima kenyataan ini. Tiba-tiba, bayi itu menggerakkan jari-jari kecilnya, mencengkeram udara kosong, dan sesuatu terjadi. Dari luar rumah, terdengar suara derak ranting patah dan hembusan angin yang lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang di dalam rumah menahan napas saat sesuatu muncul di ambang pintu. Jaka berdiri di sana, tetapi kali ini ia tidak sendiri. Bayangan hitam lain bergerak di belakangnya, melayang seperti kabut hidup. "Kembalikan dia kepadaku." Suara Jaka terdengar lebih berat, lebih dalam, dan terdengar seperti berasal dari tempat yang jauh. Nenek Ayu menggenggam tangan cucunya lebih erat. Air matanya mengalir tanpa henti. "Dia bukan milikmu," jawab Mbah Surti, berdiri tegap di depan bayi itu. "Dia lahir di dunia ini, maka dia menjadi bagian dari dunia ini." Jaka menggeram, matanya bersinar merah dalam kegelapan. "Kalian tidak mengerti. Jika dia tetap di sini, akan ada yang datang mencarinya." Semua orang menatap Jaka dengan rasa takut dan kebingungan. "Apa maksudmu?" tanya Mbah Surti dengan nada penuh kewaspadaan. Jaka melangkah lebih dekat. Suaranya terdengar lebih pelan tetapi penuh ancaman. "Dia bukan hanya anakku. Dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar," katanya dengan tatapan kosong. "Jika kalian menyimpannya, mereka akan datang. Dan mereka tidak akan datang dengan damai." Udara di dalam rumah terasa lebih dingin, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang mendekat. Ayu, yang masih lemah, mencoba mengumpulkan kekuatannya untuk berbicara. "Apa yang akan terjadi padanya jika dia tetap di sini?" tanyanya dengan suara parau. Mbah Surti menoleh ke arah Ayu, lalu berkata, "Dunia manusia dan dunia mereka tidak boleh bercampur. Jika bayi ini tetap di sini, akan ada bencana yang tidak bisa kita cegah." Suasana berubah menjadi semakin mencekam. Semua orang menunggu keputusan yang harus diambil. Ayu memandangi bayi di pelukannya. Perasaan bercampur aduk memenuhi dadanya. Ini adalah anak yang ia kandung. Tetapi, apakah ia benar-benar ibunya?
Apa yang harus aku lakukan? Suaranya bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Nenek Ayu menutup wajahnya dengan tangan, menangis dalam keheningan. Mbah Surti menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Kau harus mengembalikannya." Ayu menahan air matanya. Hatinya terasa hancur. "Tapi dia, anakku," bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Dia bukan milik dunia kita. Ayu, jika kau menyimpannya, kau akan kehilangan lebih dari yang bisa kau bayangkan." Dengan hati yang berat, Ayu akhirnya mengangguk. Ia tidak ingin kehilangan desanya, neneknya, atau hidupnya sendiri karena sesuatu yang tidak ia pahami. Mbah Surti mengambil bayi itu dengan hati-hati, membungkusnya dengan kain putih. Ayu, Mbah Surti, dan beberapa warga desa berangkat menuju hutan di tengah malam. Suasana di hutan lebih menyeramkan dari biasanya, seolah pohon-pohon ikut menyaksikan keputusan yang akan diambil. Di tengah hutan, di tempat pertama kali Ayu menemukan Jaka, mereka berhenti. Jaka berdiri di sana, menunggu dengan sabar. Mbah Surti melangkah maju, menaruh bayi itu di atas tanah yang masih basah oleh embun. Angin tiba-tiba berhenti, dan keheningan menyelimuti mereka semua. Jaka menunduk, menatap bayi itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Akhirnya, bisiknya dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. Ia mengangkat bayi itu dengan kedua tangannya, lalu menghela napas panjang. Perlahan, bayangan-bayangan hitam di sekelilingnya mulai bergerak mendekat. Mereka melingkari Jaka dan bayi itu, menciptakan pusaran kabut yang semakin pekat. Ayu menahan napas. Matanya tidak bisa lepas dari pemandangan itu. Sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dalam hitungan detik, Jaka dan bayi itu menghilang ke dalam kabut, lenyap tanpa jejak. Ayu jatuh berlutut, dadanya terasa sesak. Semua ini nyata, tetapi juga terasa seperti mimpi. Mbah Surti menepuk bahunya dengan lembut. "Kau telah melakukan yang terbaik, Ayu. Kau telah menyelamatkan desa ini." Nenek Ayu menangis, memeluk cucunya erat. Semua orang di desa memilih diam, karena tidak ada yang benar-benar bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Malam itu, hutan kembali sunyi, seperti menelan semua rahasia yang baru saja terungkap. Tidak ada yang tahu apakah Jaka akan kembali suatu hari nanti. Tetapi satu hal yang pasti, beberapa rahasia memang lebih baik tetap tersembunyi. Ayu kembali menjalani hidupnya, tetapi ia tidak pernah sama lagi. Meskipun ia tidak pernah membicarakan kejadian itu, ia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang masih mengawasinya dari kejauhan. Hutan tetap berdiri kokoh, menyimpan misterinya sendiri. Para warga perlahan melupakan kejadian itu, tetapi larangan untuk tidak masuk terlalu dalam ke hutan tetap diingat oleh semua orang. Jangan pernah membawa sesuatu yang bukan milikmu keluar dari hutan, karena kau tidak akan pernah tahu konsekuensinya. Ayu telah belajar dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa tidak semua makhluk di dunia ini diciptakan untuk hidup berdampingan. Dan beberapa pertemuan tidak seharusnya terjadi. Tamat.